Ramadan. Ini kelihatannya ngobrol sebelah kiri ini. Woi, 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 woi. Yang tenang, beradab, mudah-mudahan jadi orang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, di awal bulan Rajab kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajabnya masih hampir 2 bulan lagi, Ramadannya masih hampir 2 bulan lagi. Tapi di awal Rajab kita sudah diajarkan oleh Nabi untuk menyebut-nyebut Ramadan, saudara. Kenapa? Seolah-olah Rasulullah pengen mengisyaratkan dengan hadis ini bahwasanya Ramadan tidak berdiri sendiri, saudara. Baik buruknya Ramadan kita bukan dimulai dari awal Ramadan, tapi ada kaitannya dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu Rajab dan Sya'ban, saudara. Makanya ulama memberikan perumpamaan, Rajab syahrul zara' wa Sya'ban syahrul saqi wa Ramadan syahrul hasad. Kalau diibaratkan dengan menanam, maka Rajab ini waktunya menebar buih, saudara. Setelah buih ditebar, kemudian ditutup itu tanah, tumbuh perlahan sedikit demi sedikit. Sya'ban syahrul saqi. Begitu masuk Sya'ban, waktunya buih itu disirami, saudara. Setelah buih disirami, maka tumbuh dan tumbuh, mulai menghasilkan buah. Ramadan syahrul hasad. Maka begitu datang bulan Ramadan, waktunya kita panen, saudara. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan panennya bukan panen beras, bukan panen jagung, bukan panen uang, bukan panen pakaian, tapi apa yang dipanen, saudara? Yang dipanen puncaknya adalah al-'itqu minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Oleh karena itu, siapa yang ingin Ramadannya baik, maka Sya'bannya harus baik, betul. Siapa yang ingin Sya'bannya baik, maka Rajabnya harus baik, saudara. Barang siapa yang di Rajab tidak baik, ibarat orang yang tidak menabur buih. Kalau dia tidak tabur buih, bagaimana dia mau sirami? Kalau tidak disirami, bagaimana akan panen, saudara? Betul. Saya mau tanya, kalau orang nggak nanam bisa panen atau tidak? Bisa panen atau tidak? Yang ada panen tikus, saudara. Betul. Kalau mau panen harus menanam. Begitu juga Ramadan. Rajab Anda baik, Sya'ban Anda akan baik. Sya'ban Anda baik, Ramadan Anda akan baik. Kalau Ramadan baik, sepanjang tahun akan baik. Sepanjang tahun baik, maka buahnya adalah husnul khatimah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu, kalau kita pengen itid minan nar, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, mulailah menanam dari hari ini, saudara. Dengan apa menanam? Menanam dengan banyak istighfar, menanam dengan bertaubat, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menghindari yang haram. Menanam dengan meminta ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, maka semua pintu kebaikan akan terbuka, saudara. Nggak usah jauh-jauh nyari wali, nggak usah jauh-jauh nyari orang soleh. Wali yang paling besar bagi seorang anak ada di rumahnya, yaitu orang tua, saudara. Gak usah jauh-jauh, minta ridho orang tua, semua pintu kebaikan akan terbuka untukmu, saudara. Nyari orang soleh bagus, mencari wali ngalap barokah bagus, tapi keberkahan orang tua di atas segala-galanya, saudara. Oleh karena itu, mulailah menanam di bulan Rajab, maka Sya'ban kau akan menyirami, dan bulan Ramadan kau akan panen, insya. Kalau begitu saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Orang Bogor siap menanam di bulan Rajab? Siap menanam di bulan Rajab? Siap untuk menyirapi di bulan Sya'ban? Siap untuk panen di bulan Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi.
Itu yang pertama saya sampaikan. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Jam 10 lewat 10 menit. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah mulai dandan saudara. Kalau orang ini Cimande ya beb ya. Cimande lanjut apa kagak? Orang semangat lanjut apa kagak? Takut hujan. Lanjut. Becek. Lanjut. Ngantuk. Besok banyak yang sekolah. Masih semangat? Yakin? Betul. Saya mau dengar Cimande mana semangatnya, semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, perhatikan baik-baik, jangan ada yang bicara. Yang kedua, yang keberapa? Kedua. Kita saat ini di Indonesia hidup tenang, betul? Kita bisa hidup damai. Alhamdulillah. At-tuma'ninah wal aman ni'mah minallah. Ketenangan dan kedamaian adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu. Bahkan di Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim, penduduknya hampir 90% muslim, orang-orang non muslim di Indonesia juga hidup damai dan aman saudara, betul? Gak ada di antara kita yang pernah ganggu orang-orang non muslim saudara. Apa ada di antara orang Cimande yang pernah ganggu orang Hindu? Ada di antara kalian yang pernah ganggu orang Buddha? Ada di antara kalian yang pernah ganggu orang Kristen dan Protestan? Kenapa tidak ada saudara? Jawabannya sederhana. Karena kami diajarkan toleransi, bukan oleh pejabat, bukan oleh profesor, bukan oleh doktor, bukan oleh menteri, tapi yang mengajarkan kami toleransi jauh sebelum kami lahir 1400 tahun lalu, Sayyiduna Muhammad Rasulullah yang ajarkan kami toleransi saudara. Rasulullah yang ajarkan kami orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak menyakiti kami, kami tidak boleh menyakiti mereka. Selama mereka tidak merampas hak-hak kami, kita tidak boleh merampas hak mereka. Selama mereka tidak perangi kita, tidak boleh kita perangi mereka saudara, betul? Makanya orang-orang non muslim di wilayah mayoritas muslim hidup aman. Di Indonesia non muslim minoritas aman. Di Mesir Kristen Koptik Al-Aqbad, Kristen Koptik hidup dari lebih 1000 tahun yang lalu saudara, aman meskipun mereka minoritas. Begitu juga di negara-negara mayoritas Islam lainnya. Tapi sebaliknya saudara, begitu muslim jadi minoritas, apa yang terjadi? Umat Islam banyak mendapatkan diskriminasi saudara, betul? Mari kita lihat mulai di Myanmar. Di Myanmar, di Rohingya yang merupakan suku mayoritas muslim, umat Islam minoritas di Myanmar saudara. Rohingya itu minoritas di Myanmar. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Islam Rohingya mengalami genosida, pembinasaan. Dulu jumlah mereka jutaan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, saat ini jumlah mereka tinggal ratusan ribu saudara. Ditindas, dilolimi, didiskriminasi, dianiaya. Urusan Rohingya belum selesai. Dapat kabar lagi saudara-saudara kita yang ada di Uighur, Cina. Mereka minoritas. Saudara, apa yang terjadi? Banyak yang dikurung di camp-camp. Bukan 100.000, bukan 200.000, tapi jumlahnya di atas 1 juta saudara. Dikurung di camp-camp, diawasi dengan pengawasan ketat, CCTV, tidak boleh ibadah, dirampas hak kemerdekaannya saudara. Tidak sampai di situ, perempuan-perempuan muslimah yang ada di rumah-rumah mereka dimasukin rumahnya oleh orang-orang ateis saudara, oleh orang-orang komunis, diperkosa perempuannya, ada yang dinikahi paksa, biadab. Ini yang terjadi kepada umat Islam ketika menjadi minoritas saudara. Urusan Rohingya, urusan Uighur belum selesai. Dapat kabar lagi saudara-saudara kita yang ada di India mengalami kezaliman saudara, betul? Anda bisa lihat
beritanya sudah tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditutup-tutupi, saudara. Tidak bisa ditutup-tutupi. Berapa banyak umat Islam di India yang saat ini dibunuh, yang darahnya ditumpahkan, yang dilukai, saudara, dibakar rumahnya. Ibadallah, mereka yang dizalimi, mereka memang beda negara dengan kita, mereka beda suku dengan kita, mereka beda bahasa dengan kita, mereka beda budaya dengan kita, saudara. Tapi jangan lupa, dimanapun mereka, siapapun mereka, selama mereka bertauhid, selama mereka Islam, mereka saudara kita, saudara. Betul. Nabi yang mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah, perumpamaan persaudaraan sesama muslim seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jawab yang jujur orang Cimande, kalau gigi kita lagi sakit, nyut-nyutan, kepala ikut pusing atau tidak? Padahal yang sakit gigi lagi sakit, kuping ikut sakit atau tidak? Sakit. Padahal yang sakit gigi kita sakit. Kaki mau jalan kemana-mana kalau lagi sakit gigi, malas atau tidak? Padahal yang sakit gigi sama kaki jauh sudah. Tapi gigi sakit, kaki ikut-ikutan, malas mau jalan kemana-mana, saudara. Begitulah persaudara sesama muslim. Mereka yang di Myanmar, yang di Uyghur Cina, yang di India, mereka memang tidak ada darah daging dengan kita. Mereka beda bahasa, beda suku, beda warga negara dengan kita. Tapi sesama mereka muslim, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, sakitnya mereka adalah sakitnya kita, berdarahnya mereka adalah berdarahnya kita, saudara. Betul. Masya Allah. Makanya umat Islam nggak boleh tinggal diam, saudara. Kalau ada umat Islam tidak merasakan sakit dengan apa yang mereka rasakan, minimal hatinya merasa sakit, saudara. Kalau hatinya tidak merasakan sakit, tidak merasakan pedih, berarti ada sesuatu dengan keimanannya, saudara. Betul? Betul? Makanya umat Islam nggak boleh tinggal diam. Umat Islam tidak boleh tinggal diam. Apa yang mesti kita lakukan, Habib? Lakukan yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di India, Myanmar, dan Uyghur, saudara. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata paling kuat seorang mukmin, saudara. Mereka boleh punya rudal, mereka boleh punya senjata canggih, tapi kita punya senjata yang paling besar, yaitu doa, minta kepada Allah Subhanahu. Setiap sholat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Di dalam tabligh akbar, ulama menyuarakan takbir Allahu Akbar. Apa artinya? Secara tidak langsung di situ ada pelajaran tauhid yang luar biasa. Pelajaran apa? Bahwasanya yang maha besar hanya Allah. Yang maha besar hanya Allah. Berarti selain Allah, kurang kompak. Selain Allah, kurang keras. Selain Allah, kurang kencang. Selain Allah, India, Amerika, Cina, Israel, presiden, tentara, orang kaya, kecil, semua di hadapan Allah, saudara. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika pasukan Fir'aun dengan kekuatannya, dengan bala tentaranya ingin menghabisi Nabi Allah Musa, pasukan Fir'aun gagah, kuat, hebat. Yang bersama Nabi Allah Musa banyak fukara, banyak masakin, banyak orang-orang tua. Kalau pakai akal sehat logika, saudara, pasukan Nabi Allah Musa akan kalah. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tenggelam dengan kesombongannya, saudara. Siapa yang berkuasa? Allah. Kalau sudah Allah mengatakan, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Betul?
Makanya jangan pernah lupa doakan saudara-saudara kita. Kekuatan doa, kekuatan Allah adalah kekuatan terbesar. Tidak ada yang berdaya dan upaya di samping kekuatan Allah. Saudara, kemarin Cina dengan sombongnya mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kami, tidak ada yang bisa menggoyang kami. Kami kuat, kami hebat. Saudara, tidak berselang lama Cina tunduk dengan kesombongannya sendiri. Bagaimana mereka tunduk? Mereka diserang dengan tentara-tentara kecil yang tidak terlihat. Apa yang menyerang mereka? Tentara yang bernama Corona, saudara. Betul? Cina diserang Corona, nggak berdaya, kocar kacir, kota-kota jadi seperti kota zombie, tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana senjatanya? Di mana rudalnya? Tidak berdaya, saudara. Jangan makhluk Allah jangan sombong. Sehebat apapun manusia tidak ada artinya di depan kekuasaan Allah, saudara. Sehebat apapun sebuah negara tidak ada artinya di depan kekuasaan Allah. Makanya jawab yang kompak semua, penuh dengan tauhid, penuh dengan keesaan. Siapa yang maha besar? Doa keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, setelah doa, ikhtiar. Di Jakarta ada kedutaan besar India. Kedutaan besar India, Pak Bu, muslimin muslimat, adalah perwakilan resmi pemerintah India yang ada di Indonesia, saudara. Artinya kalau kita mau protes, protes ke mereka. Kalau kita mau marah, marah ke mereka. Karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap umat Islam di India, saudara. Betul? Makanya kemarin, Jumat yang lalu, puluhan ribu umat Islam dipimpin oleh FPI, PA212 dan KNPF Ulama melakukan aksi besar-besaran, aksi damai. Kita kepung kedutaan besar India di Kuningan, saudara. Puluhan ribu umat Islam hadir. Akan tetapi dengan sombongnya duta besar India tidak mau menemui delegasi umat Islam, saudara. Dengan sombong. Ada yang mengatakan bahwa saya Habib, ngapain sih demo-demo terus, Beb? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, Beb. Nggak didengerin, percuma, nggak ubah nasib saudara-saudara kita di India. Buat apa demo? Yang ngomong begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Masih semangat? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, kata siapa nggak ada gunanya? Anda tidak paham, jangan bicara. Kata siapa nggak ada gunanya? Waktu itu setelah aksi depan kedutaan besar Cina yang dari umat Islam, seminggu berikutnya saya didatangi sama seseorang asal Uyghur Cina, saudara, Muslim. Dia tinggal di Jakarta untuk belajar di salah satu universitas. Dia katakan kepada saya, Habib, tolong rahasiakan identitas saya. Karena kalau saya ketahuan oleh kedutaan besar Cina, saya akan diambil, saya akan dipulangkan ke Uyghur, Habib. Lalu dia katakan apa? Dia peluk saya, saudara. Dia nangis. Dia peluk, dia nangis. Habib, saya mewakili umat Islam Uyghur, Habib. Berterima kasih kepada FPI. Berterima kasih kepada para alim ulama dan semua umat Islam. Berkat aksi kemarin, kami umat Islam di Uyghur merasa tidak sendirian lagi, karena ada saudara-saudara kami di belahan dunia lain yang peduli dengan nasib kami. Allahu Akbar. Artinya apa? Minimal ini jadi dukungan moral buat mereka. Jadi dukungan moral. Kemarin setelah aksi India, saya ditelepon sama ulama India, dapat voice note, bukan ditelepon, dapat voice note, saudara. Namanya Dr. Abdul Nasir Al-Malibari, ulama besar, karangannya banyak. Apa dia katakan? Habib, salam kepada ulama, salam kepada para habib Indonesia. Kami masyarakat India berterima kasih atas para ulama dan umat Islam di Indonesia yang peduli dengan umat Islam India yang lagi dizalimi, saudara. Artinya itu jadi dukungan moral buat mereka. Itu minimal. Belum lagi efek politik. Apa efek politiknya?
Gara-gara ada aksi di berbagai belahan dunia, akhirnya India sadar, Cina sadar, oh ternyata isu ini disorot internasional. Berarti saya nggak bisa macam-macam. Kalau saya macam-macam, saya akan dikekang oleh masyarakat internasional. Itu jadi press buat mereka, saudara. Makanya jangan kau katakan ini nggak ada gunanya. Kalau kau nggak mau berjuang, diam. Kalau kau nggak mau berjuang, jangan ngomong, jangan malah menggembosi perjuangan. Pengkhianat kau, betul? Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minnah. Kata Rasulullah, barang siapa yang gak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari aku, kata Rasulullah. Silahkan gak diakuin presiden, sabudutain. Gak diakuin sama menteri, sabudutain. Gak diakuin sama orang kaya, sabudutain. Tapi kalau gak diakuin sama Rasulullah, maunya disafaat dari siapa, saudara? Kalau gak diakuin sama Rasulullah, mau lari kemana? Kalau gak diakuin sama Rasulullah, hidup buat apa? Oleh karena itu, saudara, kita tidak berhenti. Hari ini seharusnya ada pertemuan alim ulama lintas ormas dengan Dubes India di MUI. Tapi lagi-lagi Dubes India membatalkan secara sepihak pertemuan itu, saudara. Mungkin Dubes India takut kalau ketemu dengan para alim ulama, dia akan ditimpuk dengan hujah-hujah oleh para alim ulama, saudara. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas kita kepada umat Islam di India, kita tidak berhenti, saudara. Besok setelah sholat Jumat, kita akan kembali kumpul di depan kedutaan besar India bersama puluhan ribu umat Islam untuk kedua kalinya secara damai menyuarakan aspirasi umat. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah mundur, kita akan terus bersabar berjuang, saudara. Kita akan bela saudara-saudara kita sampai diberikan hak-haknya. Nggak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, tidak boleh mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya umat Islam Bogor, besok siap turun ke Jakarta? Siap turun ke kedutaan besar India? Siap tunjukkan ukhuwah Islamiyah? Siap ikut komando ulama? Siap untuk aksi damai? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, yang keberapa? Yang ketiga. Ini saat ini dunia lagi heboh dengan virus. Mudah-mudahan semua yang di sini dan semua penduduk Bogor dijaga oleh Allah dari corona. Amin ya Rabbal. Habib, bagaimana sih cara menyikapi virus corona? Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Sebagai seorang Muslim, dengerin baik-baik. Sebagai seorang Muslim dan beriman, waspada boleh. Waspada boleh. Al-akhdhu bil asbab al-zahirah. Waspada boleh. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, firru minal majdum firaraka minal asad. Kalau kalian ketemu orang sakit judam, maka larilah dari dia sebagaimana kau lari dari singa. Itu kata Nabi. Artinya apa? Ikhtiar, waspada, jangan datangin penyakit. Waspada silakan boleh. Bentuk waspadaan bagaimana? Salah satu caranya jaga wudhu. Yang jaga wudhu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk waspadaan yang kedua, jaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari itu bentuk waspadaan kita. Waspada boleh, tapi ketakutan berlebihan jangan. Ketakutan berlebihan jangan. Ketakutan berlebihan jangan. Sampai nggak mau sama sekali ketemu orang. Kecuali kalau udah terjangkit, jangan dinyamperin orang. Itu namanya nularin ke orang lain. Na'udzubillah min. Tapi selama belum, jangan terlalu berlebihan ketakutan. Waspada boleh, tapi ketakutan secara berlebihan jangan, saudara. Karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara, daripada ketakutan berlebihan,
maka lebih baik kita sama-sama baca doa, minta sama Allah supaya dijaga. Corona itu adalah makhluk Allah, tidak ada satupun la udwa wala tiarata, tidak ada satupun penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada ketakutan berlebihan, mendingan minta pertolongan, karena Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang menyembuhkan, saudara, betul? Makanya pada kesempatan kali ini saya mau ajak orang Cimande semuanya, kita baca satu hizib singkat. Saya ajak baca yang ditulis oleh seorang ulama besar, Waliullah Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Ini hizib singkat, beliau perintahkan untuk baca ketika ada wabah. Ketika ada wabah seperti corona seperti ini, beliau perintahkan untuk baca hizib ini. Yang baca insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama semuanya yang kompak ikutin saya. Sekaligus saya ijazahkan untuk semua yang hadir. Katakan qabiltul ijazah. Ayo semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif anna hadha al-waba, isrif anna hadha al-waba, isrif anna hadha al-waba, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya latif ya qadir, nas'aluka al-lutfa fima jarat bihi al-maqadir birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah birabbil alamin. بنيات الشفاء وتفريج الكروب ودفع البليات. ثم الى روح الامام الكتب الحبيب احمد بن عمر بن سميد والحبيب عبد الله بن العطاس والامام الكتب الحبيب بكر بن عبد الله العطاس والامام الكتب الحبيب الله بن حسن العطاس والوالد عبد الرحمن العطاس ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين الجميع. الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره وهم الجنه برحمته الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya keluarkan suaranya. Hadrah ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Semua salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah semua salatullah Allah salatullah billah tawassalna bismillah. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna la
alaika ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa balighna Ramadan wa hasil. Salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على قلبك كله مولاي صل الله عليه. Malam Jumat, malamnya salawat kepada Rasulullah. Bogor mau nggak diangkat derajatnya, mau dihapus dosanya, mau digobol hajat-hajatnya. Semua angkat tangan, semua keluarkan suaranya tawassul sama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allahumma ya wasi'al karam ya Rabbi bil Ya Rabbi waghfir lana ma mada. Sekali lagi Ya Rabbi bil Mustafa balligh sallallahu alaihi waghfir lana ma mada ya wasi'al karam Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, satukan hati. Musuh di depan mata lawan dia, berdarah untuk agama dan negara ketika kematian. Semuanya berdoa terus habisi. Hati berjanji demi Allah. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur. Orang takkan mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta jamaah jangan ada yang bergerak sampai acara betul-betul selesai. Setuju? Saya ingin sekali sebetulnya sampai selesai, tapi saya masih ada 2 ceramah lagi dari sini. Insya Allah doakan panjang umur sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.